Saudara-saudari yang terkasih dan keluarga-keluarga Katolik dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Renungan kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 34 sampai dengan 44. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada pada kamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagikannya kepada semua mereka, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang-orang banyak yang berbondong-bondong mengikutinya. Yesus merasa kasihan sekali karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Ungkapan belas kasihan Yesus yang pertama, Dia tunjukkan kepada mereka dengan banyak hal. Orang banyak itu bertahan mendengar pengajarannya sampai malam tiba. Ketahanan mereka mendengarkan Yesus merupakan bukti bahwa orang banyak itu sungguh-sungguh membutuhkan gembala dan penggembalaan. Rasa belas kasih yang ditujukan Yesus sungguh tepat memenuhi kebutuhan orang banyak itu. Yesus yang memiliki kasih itu menjinakkan ribuan orang sampai mereka lupa bahwa waktunya sudah tiba waktu makan. Para murid mengajak Yesus berdiskusi sebentar bagaimana caranya mereka memberi orang banyak itu makan. Hati Yesus tergerak lagi oleh belas kasihan kepada para murid yang cemas untuk memberi orang banyak makan yang sungguh membutuhkan makanan. Maka Yesus memberkati 2 ekor ikan dan 5 keping roti, dan bisa mengenyangkan ribuan orang dan bahkan berkelimpahan. Saudara-saudara yang terkasih, ada 3 pesan rohani yang bisa kita simak dari nas ini. Yang pertama, dalam mengikuti Yesus dibutuhkan komitmen dan tanggung jawab. Setiap keluarga
yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus pasti tidak terhindar dari kesulitan dan persoalan-persoalan yang kita alami dalam hidup ini. Kesulitan yang terjadi dalam keluarga bukan semata-mata harus kita hindari, namun harus kita hadapi seperti Yesus menghadapi kesulitan, bahkan memakai kesempatan itu untuk menunjukkan kuasa Tuhan yang peduli terhadap kehidupan setiap orang. Banyak perkara dalam keluarga kita yang tidak bisa kita jawab. Pikiran kita tidak sanggup atau mampu untuk mengurainya. Kita sering melarikan diri dari kenyataan. Hati kita kalut dan bahkan melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Pesan yang kedua, kita harus peduli. Sebagai makhluk sosial, kita sebagai keluarga tidak bisa terpisah dari orang lain. Kita tidak bisa sendirian dengan segala apa yang kita miliki. Kita harus aktif dan peduli dengan sesama anggota keluarga dan peduli dengan sekitar kita. Pesan yang ketiga, Allah telah menyediakan bagi kita apa yang kita butuhkan. Kita harus jujur mengakui bahwa sesungguhnya Tuhan telah menyiapkan segala sesuatu untuk kehidupan kita. Namun realitasnya manusia sekarang sudah lebih banyak mencari apa yang menjadi keinginannya, bukan mencari apa yang menjadi kebutuhannya. Kebutuhan kita akan menjadi hilang apabila kita gagal mendidik atau merem keinginan kita masing-masing. Keinginan kita akhirnya tidak bisa terkontrol, yang mungkin sudah melebihi kebutuhan kita. Saudara-saudara yang terkasih, sesungguhnya jika kita sudah mengalami belas kasihan Yesus, keluarga kita tidak akan terlalu berwarna kecemasan. Jika kita sungguh mengikuti Yesus, hidup kita tidak akan mengalami kelaparan banyak hal. Justru hidup keluarga kita akan mengalami kelimpahan. Mari kita ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan benarkan Dia dalam doa-doa kita. Amin.